Ibu kota negara baru yang dia, nama tu bang balik nak, nama saya nak dorong lejeng, nama saya orang dia, nama bilang. Bupati Saburejo. Kami Saburejo. Kami NTT. Kami Indonesia. Dari beranda selatan NKRI, Saburejo menyerahkan air dari sumber mata air Saburejo untuk disatukan dengan tanah dan air dari seluruh pelosok negeri sebagai simbol persatuan dan kesatuan dalam Badan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai kapanpun Nusantara tetap ada. Terima kasih. Selamat sore. Dengan saya Kapitan Kepala Pulau Bangurata. Kami mewakili Ribu Ratu Lewotana Lembata. Membawa air. Kami metewai. Wai ini kami ambil dari Ibu Bumi Lewotana Lembata. Kami mohon izin dari Amalera Bulan Inatana Eka. Mohon izin dari leluhur Lewotana Lembata. Teti Leur Tobotani sampai Lali Lusi Dua Wutun. Laut Tanjung Tuap Atade Ile Apintawa. Kami mengambil air ini dari sumber Ibu Bumi. Urumiten nubantukan awal. Ibu Bumi yang memberi air ini untuk kesejukan. Lalu tanah dan air yang sisa yang tidak dibawa semuanya ke Kalimantan Timur, Nusantara, Ibu Kota Baru, kita akan siapkan di museum untuk disimpan sebagai wujud bahwa yang saudaranya sedang dikirim ke sana, yang sisanya menunggu di sini untuk menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Selanjutnya tanah dan air Loba Murata akan disatukan dengan tanah dan air dari seluruh pelosok Nusantara oleh Presiden Republik Indonesia di titik nol Ibu Kota Negara Nusantara. Presiden disambut oleh Sultan Kutai Negara Ing Martadipura yang ke-21, Haji Muhammad Arifin, dan sedang dilakukan prosesi adat tepung tawar dan ketikai lepas. Untuk melindungi, membersihkan, permohonan dijauhkan dari mara bahaya, selalu mendapat rahmat, lindungan dari Yang Maha Esa. Di posisi lang 2 ini untuk penanaman. Hadirin yang kami hormati, prosesi penyatuan tanah dan air yang telah dibawa oleh para gubernur seluruh Indonesia yang diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia dan akan dituangkan langsung ke dalam bejana Nusantara. Dimohon berkenan untuk mendampingi, kami silakan Gubernur Kalimantan Timur. Mengawali prosesi, kami silakan Gubernur DKI Jakarta. Saat ini, prosesi penyatuan tanah dan air dari 34 provinsi akan segera dimulai, sedang dimulai. Kita saksikan bersama, ada pasukan Satria Nusantara berjajar dengan menggunakan pakaian adat nasional, memegang kendi yang berisikan tanah dan air dari 34 provinsi
untuk kemudian nantinya akan diserahkan pada gubernur atau wakil gubernur, dan satu persatu seperti yang kita lihat akan menyerahkan kendi tersebut kepada Presiden Joko Widodo yang didampingi oleh Gubernur Kalimantan Timur Bapak Isran Nur. Dimulai dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan. Dan prosesi penyatuan tanah dan air Nusantara dilanjutkan oleh Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Oli Dondo Kambe. Air yang dituangkan dari bambu dibawa dari Sulawesi Utara. Ya, saya sebagai Gubernur Kaltim sangat terharu dan sangat sekalian bangga. Seterusnya terima kasih. Sebuah acara kenegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pada hari ini seluruh gubernur, seluruh daerah kumpul dan menyatukan tanah-tanah yang ada di seluruh wilayah Indonesia ini. Jadi ini sebuah sejarah yang menurut saya mungkin tidak ada di dunia, baru kali ini terjadi di Republik Indonesia, khususnya yang ada di Kalimantan Timur, di tempat ibu kota Nusantara ini. Ya, yang saya pahami bahwa Presiden Jokowi sangat memiliki sebuah terobosan yang luar biasa. Sebuah terobosan di mana beliau mewujudkan 3 cita-cita pemimpin bangsa ini. 2 sudah meninggal, 1 belum meninggal. 2 itu meninggal adalah Bapak Presiden Soekarno, mau memindahkan ibu kota tahun 57 ke Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Kemudian Pak Presiden Soeharto juga ingin memindahkan tapi di Jonggol. Tidak jadi. Kemudian juga Bapak Presiden SBY juga akan memindahkan itu ke Jonggol Selatan. Artinya beliau memiliki sebuah, tidak tahu saya namanya, saya tidak bisa gambarkan, tapi saya kira ini adalah sebuah wujud ya, pemimpin bangsa kita yang luar biasa. Tadi Pak mungkin belum terjawab harapan dari masyarakat Kaltim sendiri Pak. Kalau masyarakat Kaltim itu keberadaan di sini aja sudah menepikan suatu kebanggaan dan kebahagiaan. Jadi yang lain-lainnya itu kita sudah tidak memikirkan lagi. Tapi saya kira tadi akan berdampak luas dari segi pemerataan dan keadilan pembangunan di seluruh Nusantara ini. Karena kalau kita dari garis silang begini, maka ibu kota ini berada di titik silang itu. Jadi dampak semuanya, apakah itu ekonomi, pembangunan, dan segala kesejahteraan masyarakat akan mengikutinya secara otomatis. Ya. Iya, ini kan peristiwa bersejarah ya. Dalam sejarah Republik ada pemindahan ibu kota negara yang dari nol, kira-kira begitu. Bukan dari kota existing, dari kolonial, kemudian jadi ibu kota negara yang silih bergantikan dalam sejarah kita. Ini dari nol hasil kajiannya, tentulah harus mendapatkan blessing kira-kira gitu ya, atau restu lahir batin dari seluruh Republik NKRI. Makanya kan diwakili oleh 34 gubernur membawa air tanah ke titik nol ini. Kalau Jawa Barat, air suci tanah-tanah yang istimewa datang dari 27 daerah, kan ada 27 kota kabupaten kan. Disatukan dulu di Gedung Sate, terus baru dibawa ke sini. Jadi saya kira simbolis ini penting, bahwa semua mendukung. Kalau kita lihat sejarah kota-kota ya, semuanya juga diawali dari sebuah visi, kan begitu.
Nah, visi itu ada yang beres dalam 10 tahun, tapi kalau di bawah 10 tahun mah rada tidak realistis ya. Ada yang 100 tahun, jadi butuh waktu. Jadi masyarakat jangan terlalu expect gitu ya. Dalam hitungan 3-5 tahun tiba-tiba sudah beres, saya kira sejarah kota-kota dunia juga nggak begitu. Nah, yang kedua ini kesempatan karena untuk jadi kota terbaik dunia itu satu dari sisi sistemnya ya, kan harus smart, green, zero carbon. Yang kedua dari sisi desain ya. Biasanya yang terdesain kan kota-kota bikinan swasta ya. Kalau kota bikinan negara belum pernah ada, jadi ini kesempatan. Yang ketiganya tentunya tantangan terbesar membangun kota itu siapa yang mau tinggal di sini itu harus dipikirkan juga. Karena kalau hanya mengandalkan populasi PNS, kotanya pasti sangat sepi. Tapi kalau berhasil menjadi kota ya, ada fasilitas apa yang non-PNS juga mau tinggal di sini, insya Allah itu akan berhasil. Itu masukan dari saya. Saya kira di luar IKN berharap ini jadi kebanggaan. Jadi kita doakan prosesnya lancar, inovasi. Jadi yang terdengar adalah hal-hal positifnya kan gitu ya, hal-hal yang membanggakannya. Bukan sebaliknya kan, mungkin ada dinamika atau apa. Nah, saya kira saya titipkan itu ke Kepala IKN. Saya dan Pak Bambang bersahabat baik, satu sekolahan juga di ITB di Amerikanya, jadi yakin betul beliau pasti sukses insya Allah. Ya, saya selaku Gubernur Papua Barat ada kesan tersendiri di mana hari ini ya 34 gubernur bisa hadir, termasuk Papua Barat, kami bisa hadir dan membawa tanah dan air. Ya, dengan demikian tanah ya, berarti kita menunjukkan bahwa kita tanah air satu ya, tanah Indonesia. Satu bangsa yaitu bangsa Indonesia dan satu bahasa yaitu bahasa Indonesia. Dan dengan demikian kehadiran gubernur ya, sekaligus mewakili pemerintah tapi juga mewakili masyarakat Papua Barat. Kami mendukung ya pembangunan IKN di Kalimantan Timur ini dengan terutama kita mendukung dengan doa sehingga semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan ini bisa selesai, bisa tepat dan bisa diresmikan dan bisa digunakan sehingga ini juga mempermudah kami dari timur gitu. Tidak harus terbang 5 jam ke Jakarta atau terbang 4 jam ke Jakarta, tapi kita bisa terbang 2 jam atau 2 jam setengah sudah bisa sampai di IKN. Ini harapan saya ke depan. Ya. Kemudian mungkin ada harapan tersendiri dari masyarakat Papua Barat yang Bapak bawa ke sini Pak. Ya, yang jelas hadir di sini kan berarti sudah mewakili ya sebagai pemerintah, tapi juga mewakili masyarakat, tapi juga kapasitas saya juga sebagai kepala suku besar Arfak ya. Nah, hadir di sini ya mewakili pemerintah, mewakili masyarakat juga untuk tadi menunjukkan bahwa kita mendukung ya. Dan kehadiran ini kan sudah menunjukkan kita mendukung pembangunan IKN di Kalimantan Timur ini dengan harapan tadi bisa cepat selesai dan ke depan ya tadi semua urusan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan pembinaan kepada masyarakat ya dalam ya, berhubungan dengan kepala negara ataupun kepala pemerintahan ataupun kita berhubungan dengan menteri terkait ini kan tidak terlalu jauh lagi ya, dan ini dari sisi kos juga sudah lebih murah lagi gitu. Baik, terima kasih Pak Gubernur. Ya.